Itu goles boy mana? 2 senti. Ini buatin, rasanya enak sekali. Gede banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Saya Hasan Kanji, alumni dari Pondok Pesantren Al-Ittifaq. Juga mengembangkan sektor pertanian dan peternakan yang langsung disuplai dan dibantu oleh Koperasi Al-Ittifaq. Luas lahan yang kami garap yaitu 4 hektar dengan menggunakan pola tanam yang telah diajarkan oleh Al-Ittifaq, yaitu yang kami kirim suplai ke Kopentren Al-Ittifaq cabai merah besar. Walaupun kami menanam kapasitasnya dibilang sedikit, tapi dari segi hasil tanamnya sangat luar biasa. Dari jumlah totalitas kita tanam periode pertama yaitu cabai besar sejumlah 715 populasi menghasilkan 2,5 ton dari 1 tahun. Dan kemarin kita coba lagi untuk periode kedua, kita alhamdulillah sampai ke 60 kali panen. Kirim ke Al-Ittifaq dengan target alhamdulillah dibayar oleh Al-Ittifaq 1 kilo 75.000. 1 kilo. Itu bagus ya. Yang kedua, itu harga bagus. Kurang bagus Pak. Kenapa? Kalau kurang mungkin ada peningkatan gitu maksudnya. Karena dari segi obatnya juga kan kemarin naik gitu Pak. Yang kedua dari segi peternakan kami diberikan arahan untuk belajar disebutnya integratif farming system. Mohon maaf kalau salah ngomong Pak. Betul itu. Jadi perputaran dari rantai makan petani bawa ke Al-Ittifaq, nah sisa yang tidak dikirim ke Al-Ittifaq kita masukkan ke ternak. Seperti wortel yang nggak masuk ke Al-Ittifaq kita bawa itu BS. Maksudnya bukan buat santri Pak, tapi buat sapi, buat ternak. Yang itu kita dimakan oleh hewan yang domba. Alhamdulillah kami untuk periode pertama kami baru ya Pak, baru dikasih 50 ekor Pak. Dan alhamdulillah bulan Ramadan kami, bulan Dzulhijjah, Rayagung kami di masyarakat dijual oleh Al-Ittifaq, tapi disembelih di pesantren kami Pak. Alhamdulillah jumlahnya 30 ekor. Sampai sekarang jumlah domba yang kami rawat sama dede-dedenya. Ya, maksudnya udah melahirkan lagi Pak. Anak-anaknya. Itu Pak. Mohon maaf Pak. Nah. Bayinya alhamdulillah udah beberapa. Dan mudah-mudahan ada maksudnya ya, dari Bapak gitu masukkan lagi dari domba. Ya. Tapi kan nggak bilang Bapak Jokowi, Bapak gitu. Bapak siapa aja ngasih gitu. Alhamdulillah Pak. Jadi kotoran dari domba itu kami kemarin alhamdulillah nyampe 2 truk kita simpan timbun di dekat GH untuk persiapan pola tanam tahun depan. Alhamdulillah udah kita kumpulkan dengan menggerakkan peternak domba dan petani. Jadi dari petani kita bawa ke Al-Ittifaq, yang kurang masuk ke Al-Ittifaq bawa ke santri, yang kurang di santri bawa ke peternakan. Sisa dari peternakan kotornya bawa ke pertanian. Jadi nggak beli pupuk? Alhamdulillah Pak, enggak. Mudah-mudahan dikasih. Atur nuhun Pak, saya Hasan Kanji, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya. Satu lagi ya. Ya. Ya Bapak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajat Kurnia. Sama saya alumni dari Pondok Pesantren Al-Ittifaq, sekaligus petani mitra binaan Pondok Pesantren Al-Ittifaq. Saya santri, sekarang sudah menjadi alumni tahun 2000 pas ya, tahun 2000 pas. Saya mondok di sini di Pondok Pesantren Al-Ittifaq
Alhamdulillah dari sekian banyak santri Pondok Pesantren Al-Ittifaq, sekian ribu santri Pondok Pesantren Al-Ittifaq, saya salah satunya santri yang paling nurut. Alhamdulillah. Alhamdulillah selama 10 sampai 12 tahun lah kurang lebih saya mondok di Pesantren Al-Ittifaq. Salah satunya yang terpilih santri yang paling nurut makan di Pak Kiai, nurut tidur, nurut nikah. Alhamdulillah di bulan Mulud karena ada program Pak Kiai, ada nikah massal. Salah satunya saya alhamdulillah terpilih. Jangan terlalu panjang bagian nikahnya, langsung ke pertanian. Bermitra dengan Pondok Pesantren Al-Ittifaq sampai sekarang, alhamdulillah setiap hari sepanjang tahun saya mengirim produk-produk sayuran yang dihasilkan dari kami, dari pesantren kami. Alhamdulillah berkat doa Pak Kiai, saya juga sudah punya pesantren Al-Ma'sum. Dan alhamdulillah tahun 2020 pesantren kami juga sudah mendapatkan greenhouse berkat Al-Ittifaq, berkat BI, juga berkat LVDB. Alhamdulillah pesantren kami juga sudah punya greenhouse. Dan alhamdulillah berkat bimbingan pesantren Al-Ittifaq yang dibina dari kecil sampai sekarang, alhamdulillah di sana juga saya sudah menjadi ketua kelompok tani yang anggotanya kurang lebih 121 orang, yang alhamdulillah yang 121 itu semua diarahkan untuk bertani dan hasil pertaniannya semua dibawa ke Al-Ittifaq. Dengan berkat Al-Ittifaq yang tadinya para petani-petani susah menjual produk-produknya, alhamdulillah dengan adanya Al-Ittifaq, dengan kesiapannya Al-Ittifaq, jadi para petani-petani kami di sana tidak sulit untuk menjual produk-produknya. Karena Al-Ittifaq membutuhkan ada kurang lebih 121 jenis sayuran yang dikirim setiap hari ke supermarket, yang kurang lebih setiap harinya 6 ton ya. Jadi itu melibatkan para petani-petani yang di koperasi kami, yang hasilnya setiap hari dikirim ke Al-Ittifaq gitu. Untuk kami sendiri, untuk pupuk ya, karena belajar dari Mang Haji ya yang atau Pak Kiai, jangan ada sehelai sampah yang nganggur, jangan ada sejengkal tanah yang tidur. Untuk pupuknya juga dihasilkan dari kebun juga, walaupun sekarang mungkin agak sulit ya dari pupuk. Alhamdulillah bisa ngolah dari pupuk kandang, dari peternakan, juga sisa-sisa sayuran yang tidak terjual kami bikin pupuk. Cuman yang ada juga masalah, yang pertanyaan dari anggota-anggota kami yang kurang lebih 121, bagaimana sekarang untuk pupuk agak kurang, barangkali ada solusinya dari bapak-bapak yang punya kewenangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 2 lah boleh. 2. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftahul Huda, Ketua Himpunan Ekonomi Bisnis Pondok Pesantren Solo Raya, Pak. Dan insya Allah dekat dengan Bapak, Ibunda, yang saya aturkan bahwa Pondok Pesantren Solo Raya sudah memiliki 12 greenhouse, Pak. Dan 3 manual yang belum secara modern. Yang menjadi kendalanya adalah belum terbentuknya ekosistem yang bagus. Dan juga saya menginginkan, Pak, karena Bapak Jokowi juga asli dari Solo, saya minta juga ikut dan sangat memperhatikan
perjalanan perekonomian Solo. Terutama saya itu iri dengan Ittifaq, Bang. Karena Ittifaq itu bisa mengelola pertanian yang begitu luar biasa. Sedangkan Solo itu ada potensi yang luar biasa. Karanganyar dan Boyolali. Tapi belum terbentuk ekosistem yang mandiri yang bersatu. Maka dari itu nanti mohon dengan kebijakan Pak Presiden bagaimana Solo Raya terutama yang mempunyai basis persayuran, produk-produk itu bisa dibentuk ekosistem sehingga terbentuk ekonomi yang sangat luar biasa. Kalau sekarang trennya adalah ekonomi berjamaah. Alhamdulillah Solo Raya Pak sekarang sudah adem ayem. Tidak ada namanya neko-neko. Karena sudah terbentuk adanya yaitu Himpunan Ekonomi Bisnis Solo Raya, pesantren. Jadi sekarang sudah berduyun-duyun Pak. Nah ini yang perlu apa yang harus diperhatikan dari pemerintah. Uluran dan perhatian. Bapak Bupati sudah mendukung, dari Kemenak sudah mendukung. Dan sekarang itu baru mencari solusi bagaimana ini bisa berjalan dengan baik. Solo Raya sudah berguyup rukun untuk membangun ekonomi dengan baik. Dengan jalan alhamdulillah Pak, saya terima kasih sekali ada yang membuka keran Pak, yaitu dari Ittifaq. Jadi kami belajar dengan Ittifaq. Yang pertama itu mendapatkan greenhouse 5 Pak. Alhamdulillah kita kelola yang pertama itu 5 pondok pesantren se-Solo Raya. Dan yang paling menggiurkan dan juga harus mendapatkan perhatian bahwa ada salah satu greenhouse itu di tengah kota Pak. Mungkin Bapak Jokowi tidak asing lagi di Takmirul Islam. Itu ada greenhouse 1 di tengah kota, lainnya di Solo Raya, Boyolali ada 3, Sukoharjo ada 3, Karanganyar 1, dan Wonogiri ada 3. Sragen ada 1. Karena saya menjadi ketuanya harus bijak Pak. Saya dum-dum Pak. Nah ini nanti siapa tahu nanti beliau Bapak Presiden berkenan berkunjung dan memberikan support yang kuat. Karena Solo Raya terutama Solo sebagai ikon dan sebagai perutnya Indonesia. Kalau Indonesia Solo itu sudah tentram insya Allah jaya. Dan kalau bisa nanti bagaimana Ittifaq itu bisa ditarik ke Solo Pak. Dengan sistem apa? Karena Gus Wali 10 itu menginginkan seperti itu Pak. Gus Wali 10 itu siapa? Gus Gibran. Ini kita sudah familiar Pak ya. Udah bagaimana kita membuat skema yang lebih bagus untuk Solo Raya supaya maju perekonomian. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kai. Sebelum saya ditugaskan Pak Presiden, ya nanti saya beresin. Bapak Pak Kai. Nanti kita replikasi model ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon maaf karena saya sudah diingatkan oleh protokol, mengingat waktu, kami persilakan Pak Presiden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kiai, Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebut satu persatu, para petani. Tadi pagi masuk ke Ittifaq, saya betul-betul merasa sangat kagum, kaget bahwa ada pondok pesantren yang memiliki manajemen yang baik dalam bisnis pertaniannya. Yang berangkatnya tidak dari produksi, tapi berangkatnya dari permintaan pasar, dari permintaan market. Kemudian diproduksi di sekitar pondok pesantren. Dan manajemennya, cara mengatur betul-betul sangat terencana.
Sehingga permintaan pasar itu selalu ada. Karena kita ini selalu, kalau pas tadi Pak Menteri menyampaikan, kalau pas panen raya, barang melimpah, kemudian harganya jatuh. Tapi pada suatu titik juga masyarakat menjerit karena harganya melambung, karena barangnya tidak ada. Selalu berulang-ulang. Dan sekali lagi, perencanaan yang dilakukan di Pondok Pesantren Al-Ittifaq ini betul-betul sangat baik dan bisa dijadikan contoh, bisa dijadikan role model, bisa dijadikan model bisnis yang tinggal di fotokopi saja. Ini sudah barang jadi dan benar. Hanya pasarnya saja mungkin yang berbeda-beda. Bisa saja sekarang pasarnya hypermarket, supermarket di pasar becek, Superindo, kemudian apa lagi? Oh, Jogja, Ayon, banyak sekali sebetulnya yang bisa kita masuk. Tetapi kemampuan produksi justru yang belum ada. Kalau Bapak Ibu bisa masuk ke yang namanya Lulu, hypermarket, itu di Timur Tengah, di seluruh dunia sudah ada semuanya. Mungkin lebih. Saya dulu ke sana, dia punya 180 lokasi. Sekarang mungkin sudah lebih dari 200 lokasi. Pernah dulu dari Solo kami mengirim melon, mangga, tapi nggak bisa continue, rutin nggak bisa. Hanya pada suatu saat bisa, saat yang lain nggak bisa. Nah ini nggak bisa dalam bisnis seperti itu. Sehingga kembali lagi tadi yang saya lihat itu betul-betul, entah yang apanya tadi, cabai hijaunya, jeruknya, stroberi, melon, buah tin, wortel, semuanya ada dan betul-betul dikelola dengan perencanaan yang baik. Itu yang kita dalam sekian puluh tahun itu kehilangan sebuah model yang benar itu seperti apa. Yang betul itu seperti apa mengelola sebuah bisnis. Dan sekarang ada contohnya. Udah, ditiru aja. Di fotokopi aja 100%. Dari Solo Raya fotokopi. Dari Riau fotokopi. Dari Jawa Timur fotokopi. Dari Lampung fotokopi. Induknya, holdingnya, sementara Al-Ittifaq. Nanti kalau bisa lepas, sudah dewasa dan bisa lepas, bisa suplai sendiri ke Lulu, bisa suplai sendiri ke hipermarket yang lain, supermarket yang lain, ya silahkan. Tapi yang namanya menginduk dulu itu penting. Dan saya mengalami. Hampir 7 tahun saya dulu menginduk. Belum bisa ekspor, menginduk dulu sebuah industri di Jakarta. 7 tahun saya belajar. Oh, gini. Oh, gini. Pelajari terus. Pasarnya kemana? Oh, ke Eropa. Oh, ke Amerika. Tahun ke-8 saya sudah bisa ke sana. Karena kualitasnya sudah latihan 7 tahun, kita ngerti cara memproduksinya, bisa ekspor sendiri ke Eropa maupun ke Amerika. Ini juga sama. Karena Pak Kiai tadi saya disampaikan oleh beliau, terbuka, sangat terbuka. Itu pun yang di sini juga belum cukup produksinya untuk memasok dari permintaan pasar yang ada. Ya,
untuk pengaturan tadi ada yang apa greenhouse, ada yang tadi apa domba, ada yang tadi pupuk, yaitu kesulitan teknis lapangan ya seperti itu dalam bisnis apapun. Tapi saya minta tadi kesulitan-kesulitan yang ada ini nanti BI mohon bisa bantu. Medco, Pak Imi juga mohon bisa bantu. Pak Menteri UMKM juga pembiayaan bisa dibantu. Sehingga semakin semuanya berkembang dan model bisnisnya sama seperti yang saya lihat tadi. Ini bukan masalah, sering kadang-kadang bukan masalah modal, bukan masalah uang, tetapi masalah manajemen. Diberi uang berapapun, bisa dipinjami dari bank manapun, tapi kalau manajemennya tidak benar, ya dalam setahun, 2 tahun sudah tutup. Tapi ini modelnya ini sudah benar. Cara seleksi sayurnya, seleksi buahnya, di QC, di quality controlnya dengan baik, kemudian packagingnya diberikan brand yang baik, kemasan baik, brand baik. Tinggal pondok-pondok yang lain sekali lagi meniru ini. Fotokopi sudah 100%, sudah. Nanti sampaikan ke Pak Kiai, Pak saya nginduk dulu ke Al-Ittifaq. Kalau sampai 7 tahun belum bisa, 10 tahun belum bisa, ya enggak apa-apa nginduk terus, enggak apa-apa. Orang kan punya rezeki sendiri-sendiri dari Allah sudah diberikan rezeki sendiri. Jadi kalau belum bisa enggak apa-apa terus. 20 tahun belum bisa, lepas ya terus, enggak apa-apa. 30 tahun belum bisa ya terus. Tapi nanti ada 1, 2, 3, 4, 5 yang mungkin baru setahun, 2 tahun, 3 tahun, itu langsung, atau 5 tahun sudah bisa langsung lepas mandiri dan memiliki bisnis seperti yang ada di pondok ini. Mengenai pupuk, supaya juga para petani tahu bahwa kesulitan pupuk itu terjadi di semua negara. Karena suplai bahan bakunya dari Rusia, dari Ukraina, itu mereka baru perang. Sehingga dunia sekarang kesulitan pupuk. Kalau suplainya kurang, kemudian yang terjadi pasti harganya naik. Kemarin baru saja kita resmikan di Aceh untuk produksi urea dan NPK dari pupuk Iskandar Muda, tambah kira-kira 500.000 ton. Tetapi itu juga kurang. Sangat jauh dari cukup. Sehingga ini perlu lagi mungkin tahun ini kita akan buka lagi industri pupuk di Papua Barat. Karena gasnya ada di sana. Karena bahan bakunya ada di sana. Tetapi itu pun nanti sudah kita hitung masih juga belum cukup. Masih impor. Banyak bahan baku yang kita harus impor. Sehingga kesulitan-kesulitan yang tadi disampaikan, selalu saya kalau ke desa, ke petani, mesti keluhannya yang pertama pasti selalu pupuk. Dan memang benar, itu bukan barang yang gampang sekarang ini bahan bakunya dicari. Saya rasa itu dari saya, dan pada pertemuan berikut saya ingin ada sebuah perkembangan, progres, nanti mungkin tolong diacarakan lagi Pak Teten di Istana, saya undang ke Istana nanti 6 bulan lagi. Tapi sudah ada perkembangan dari pertemuan kita pada hari ini. Insya Allah. Ya. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian. And see you.